Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ala ni'matil iman wal islam. Syada la ilaha illallah syada Muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatih al-mawli wal fatih lima sabab wan nasir al-haqqi bil haq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Yang saya hormati rekan-rekan semuanya, para pemuda pemudi yang insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan hingga kita bisa berkumpul bersilaturahmi, saling bertatap muka, bermuamalah, sehingga semoga tahun ini diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari jahiliyah hingga Islamnya. Berdirinya di sini kita akan melaksanakan kegiatan yaitu workshop pelatihan editor Capcut. Kalau misalkan kalau nggak tahu, Capcut itu adalah aplikasi editor yang ada di Play Store. Yang belum mendownload silakan di-download terlebih dahulu. Yang sudah mendownload, kalau itu nanti dibuka setelah sesi berikutnya. Sebelumnya ada pepatah mengatakan tak kenal maka tanya. Tak kenal maka tanya. Jadi sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu. Kita perkenalkan, nama saya Yusuf Rahmani. Saya lahir di 29 Februari 2023 di Bogor. Alamat saya yaitu di Kampung Gurawa, Desa Padang Kecamatan Jamur, Kabupaten Bogor. Ada yang orang Jamur? Saya. Tapi rata-rata orang mana ini? Oh, jadi saya dulu saya tak kenal maka tanyakan. Maka saya mengenalkan ini para pemuda ini. Kalau begini kita perkenalan terlebih dahulu ya. Ini paling muda namanya siapa? Ada. Tinggal di mana? Ini namanya siapa? Ika. Tinggal di mana? Oh, namanya siapa? Rian. Tinggal di mana Rian? Tinggal di Sumut. Oh. Itu dari mana ya? Sumut tuh? Daerah Depok. Kamu siapa namanya? Putri. Tinggal di mana? Kamu siapa namanya? Tinggal di mana? Orang tua yang benar. Tinggal di mana? Kamu siapa namanya? Tinggal di mana? Kamu namanya siapa? Tinggal di mana? Sawangan. Saya akan membuatkan video nih. Ini Adel, ini Pika. Siapa yang tahu siapa? Arif. Ini siapa ya? Oke. Bahwa ada Udin. Oh, namanya Rifki. Oke. Karena kita sudah saling mengenal, jadi kalian kalau udah mengenal saya silakan mau panggil kakak, mau panggil abang, mau panggil om, silakan. Berdialog. Sebelum kita dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mohon maaf yang disholihkan. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Gimana teman-teman? Kabar? Sehat? Semuanya? Sehat ya? Semoga para sehat semua dah. Para panjang umur, dilancarkan rezekinya, pengalaman usahanya. Amin. Ini sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait apa itu aplikasi Capcut. Capcut itu adalah aplikasi edit video yang populer. Semua orang di Indonesia juga tahu. Ada orang yang tidak tahu, yaitu orang yang tidak punya HP. Semua orang pada tahu yaitu aplikasi Capcut dikembangkan oleh BNPB, perusahaan yang sama yang dibuat oleh TikTok. Jadi kalian yang punya TikTok itu bekerja sama sama Capcut. Jadi video-video yang ada di Capcut itu disalurkan ke
TikTok. Dan sebaliknya, kalau kalian lihat video-video TikTok itu dieditnya dari ya, sorry. Nah, apa fungsinya? Fungsi yang pertama yaitu pemangkasan dan pembangunan video. Jadi video Anda yang sudah dibuat dari misalkan mentah-mentahan videonya sementara segini, terus lebih segini. Nah, itu jawaban ada itu. Lalu yang kedua ada penambahan efek visual. Efek visual itu seperti audio, musik, gitu kan, suara-suara yang terkenal oleh anak sendiri. Yang ketiga itu penambahan teks atau subtitle. Misalkan orang-orang nggak tahu nih, kalian misalkan ngomong pakai bahasa Inggris, sedangkan yang kalian ngomong itu tujuannya kepada masyarakat orang Indonesia, warga Indonesia. Berarti kan kita harus melakukan subtitle betul. Dan sebaliknya misalkan kalau kalian ingin membuat video, saya orang Indonesia ingin membuat video buat orang negeri, berarti kan tambahan subtitle bahasa Inggris betul. Nanti di sini juga bisa tambah. Lalu yang keempat ada stiker dan emoji. Nah, stiker itu kan tambahan ya, jadi tidak terlalu dipakai, opsional lah kalau misalkan kalian mau pakai emoji atau stiker itu terserah kalian. Gimana kreativitas kalian dibangun. Lalu yang kelima ada audio atau musik seperti itu. Dan selanjutnya lalu yang selanjutnya ada jenis video mulai di CapCut. CapCut itu banyak ya. Kalian kalau misalkan buka aplikasi CapCut itu ada namanya samping itu sebelum editor itu namanya template. Nah di template itu banyak tuh. Ada namanya yang pertama JJ itu juga itu banyak video berseluyuran dan banyak. Apalagi yang paling viral itu pertama masih 30. Lalu yang kedua sinematik. Nah sinematik itu misalkan video yang sedikit-sedikit tentang video itu dimasukkan di sinematik seperti itu. Banyak. Mau itu alam, mau itu motor, rata-rata kalau misalkan anak muda itu motor. Kalau misalkan anak perempuan di kafe-kafe bisa. Apa tadi? Bagus. Sinematik motor mantap. Ini contoh berarti kan, berarti anak muda sekarang lebih ke motor, khususnya anak-anak. Yang ketiga vlogger, nge-vlog ya. Biasanya orang-orang kalau mau di YouTube, mau di TikTok, Instagram, rilis video itu biasanya ada yang namanya vlog. Nge-vlog kan biasanya itu kayak artis-artis, kayak Raffi Ahmad. Siapa lagi yang tahu artis-artis? Ricis. Siapa lagi? Siapa? Betul, ada itu. Lalu yang keempat ada estetik ya, yaitu video atau foto yang kalian kurang bagus itu diedit jadi lebih estetik, lebih bagus, lebih jernih gitu. Lalu yang kelima ada transition atau di video. Nah, kalau misalkan transisi itu misalkan dari misalkan video dari gunung ke mana misalkan ke pantai, apalagi fotonya. Misalkan dari Curug ke mana? Ke bulan. Oke, itu terserah kalian. Sekarang kita sekalian dah. Lalu yang keenam ada tutorial ya. Nah, tutorial itu misalkan kalau kalian yang tidak tahu video tutorial tentang masak. Nah, kalian bisa lihat. Nah, apa? Masak mie itu ada. Ada yang paling kocak tentang tutorial apa? Ada yang paling tahu? Ada yang tahu? Tapi itu betul ada tuh tutorial pakai sendal. Betul ada itu tutorial tuh. Bukan yang tutorial yang dikasih bukan. Banyak juga yang editor yang membuat tutorial itu seperti cara orang bernapas. Bukan ada aneh-aneh tuh. Tapi kan yang lebih sering kan kayak bisa perempuan khususnya kan memasak. Betul. Bikin kue, bikin apa seperti itu. Lalu yang ketujuh storytelling, cerita pendek. Maksudnya cerita pendek kalau misalkan kalian dari kegiatan kayak gini, jangan video ini gitu. Lalu yang kedelapan ada lirik video. Nah lirik video itu maksudnya kayak gini. Kita bikin foto, udah ada fotonya ditambahin sama musik. Jadi musiknya itu ada liriknya begitu. Lalu yang ke-9 ada reaction. Tahu video-video yang reaction itu ada? Pernah. Saya suka nonton Teguh Suwandi. Teguh Suwandi reaction betul. Siapa lagi tahu?
Sobur siapa? Ya, Mia Khalifa. Boleh bisa. Nah seperti itu. Jadi banyak deh orang-orang yang saya itu ibu suami apalagi yang saya tahu. Yang sepuluh ada STL kan kayak misalkan tambahan-tambahan walaupun itu jadi wajah, pinter-pinter wajah, mau kemerdekaan, mau ada itu bening, mau itu jelek. Semua orang kalau misalkan yang tadinya kurang baik dilihat, kalau misalkan ada aplikasi AI Israel, filter wajah apa kan itu akan lebih cantik, lebih indah. Kita foto misalkan foto jelek nih, pakai AI, pakai efek, pasti bagus. Karena rata-rata biasanya kan pakai Instagram tuh, kalian pakai Instagram atau foto? Atau TikTok, video TikTok kan pakai efek. Oke. Nah, dan selanjutnya saya akan berikan contoh ya, di contoh beberapa contoh yang tadi jenis-jenis video CapCut itu yang kemudian saya berikan contoh ini yang pertama ya. Buka. Betul. Sebelumnya. Nah, ini saya akan berikan contoh. Ini contoh yang pertama yaitu tentang sinematik ya, sinematik alam. Ini yang kedua, yang pertama ini atas sudah hidup yang paling populer seperti ini. Silakan kita berapa ya. Yang sinematik ini silakan dilihat bareng-bareng. Silakan dilihat, dicoba ya, mau video sinematik. Itulah yang video sinematik. Lalu yang kedua, silakan dibuka. Nah, ini dia bisa itu yang paling populer di kita. Nah, kayak gitu ya contohnya ya. Banyak kita tuh bukan hanya yang doang. Kayak misalnya kayak waktu itu banyak. Jadi ulangi apa? Ini apa? Ini apa? Video apa tadi? Betul. Lalu selanjutnya. Seperti itu. Jadi kalian mau nggak sih kalau misalkan punya foto di galeri atau video pengen gitu, videonya itu lebih bagus, pengen nggak? Nah, kalau misalkan pengen itu pasti dia bisa di CapCut. Nah, benar yang kata di sini saya akan memberikan pengalaman untuk pembelajaran terkait tutorial pelatihan tentang membuat video CapCut. Ini contoh yang kita akan kerjakan itu pelatihannya. Silakan sekali lagi. Nah, ini contoh ya. Ini contoh paling simpel, paling gampang video lirik di nomor 7. Contoh seperti ini. Bentar ya, ini mulai. 15 menit. Lalu tadi video yang kita buat itu tentang gimana? Paham ya? Ini nanti kita akan membuat video ini. Oke, lanjut. Nah, alangkah baiknya sekarang kalian semua dibuka aplikasinya, dibuka. Saya akan mencontohkan sebelumnya. Silakan dibuka. Ada di sini ya. Kalian kalau misalkan dibuka selanjutnya kita ada bedanya buka aplikasi CapCut, tambahkan foto atau video. Di mana? Di sini ya. Proyek baru, silakan diketik. Diklik. Mohon maaf. Kalau dari klik
silakan kalian masukin satu foto atau dua foto, silakan. Mau satu foto, mau dua foto, mau video juga tidak apa. Apa aja terserah. Mau kalian lagi di sekolah, mau kalian lagi di rumah, lagi pengajian, boleh silakan dimasukin. Udah semua ya? Oh ya, sebelumnya kan ini ya, jadi kan ini sebuah tutorial ya. Jadi kan kita tugasnya itu bukan per kelompok tapi individu. Jadi semua kalian harus membuatnya masing-masing. Bukan per kelompok, ini tugas individu seperti itu. Jadi silakan ikuti bareng-bareng. Nah, kalau sudah masuk, silakan atur rasio pada video. Hashtag pilih overlay dan tambahkan video atau foto. Nah, silakan pilih ke rasio dulu ya. Ini rasio paling penting, soalnya tergantung ukuran. Kalau misalkan ukuran kalian mau di-upload di YouTube, di sini ada rasionya, ada ukurannya. Kalau kalian mau upload bisa di TikTok, ada ukurannya. Kalian mau upload di Instagram, ada ukurannya. Semua ada ukurannya di sini. Udah? Kalian mau bikin yang mana? Coba saya mau nanya, kalian mau upload di mana? Di TikTok. Di mana? Di TikTok. Kamu di mana? Di IG. Kamu di mana? Di TikTok. Oke. Dan semua rata-rata ada yang di TikTok, ada yang saya tahu ya. Termasuk WA juga bisa ya di WhatsApp. Kalau udah masuk, silakan pilih overlay. Di sini ada overlay. Overlay, masukin video yang panitia sudah berikan kepada kalian semua. Yang di dalam grup WA ada semua. Sudah? Sudah ya? Sudah. Oke. Kalau sudah masukin di overlay di paling bawah. Nah, kalau udah masuk semua ininya geser. Ini geser dulu. Kalian mau taruh di mana nih nama ini ya? Apa namanya? Kata atau liriknya mau taruh di mana? Mau kalian di tengah, mau di samping, mau di bawah, mau di atas, mau di pojok juga silakan. Itu atur dulu. Jangan kalau mau di atas dan di atas, dan di bawah bagus. Tapi itu samping bagus, kalau apa samping. Mungkin dari mana kamu ya? Wah, bagus tuh, samping bagus. Udah ya, kalau udah, selanjutnya. Nah, silakan pilih atur tempat overlay, lalu pilih space untuk mengatur overlay. Nah, sini atur volume antara volume dan animasi. Silakan pilih. Udah ya, coba saya lihat dulu. Enggak, kalian mau taruh di mana? Mau di atas, mau di bawah, mau di bawah. Gak apa-apa. Dah, itu jangan pernah. Pilih. Nanti dari situ, oke. Nah, kalau udah ya, belum, udah. Nah, pilih filter. Ada namanya filter di sini. Filter. Saya akan jelasin nih. Kalau misalkan kalau sampai ujung sini itu sama aja tergantung kebutuhan kalian. Kalau misalkan kalian pengen gelap-gelap, silakan. Kalau misalkan mau operasi, silakan. Mau filter, silakan. Karena tadi tutorial pertama yaitu tentang filter, berarti yang ini yang filter diambil. Biasanya 100% paling pojok ininya aturnya. Bagus. Nah, dah. Kalau udah, silakan klik yang fotonya. Klik fotonya, sejajarin sama overlay foto sama overlaynya sejajarin.
Jadi durasi overlay sama fotonya itu sampai ini. Dah, terus. Dah. Terus. Dah. Terus. Saya suka. Sudah ya? Oke. Selanjutnya. Ini dulu. Nah, habis itu kan kita pasti butuh yang terakhir tuh di video ada namanya AI kan, karena biasanya di channel itu ada pro harus berbayar per bulan itu biasanya 23.000 atau per tahunnya 200.000-an. Nah kita lebih pakai yang gratisan. Silakan ikut itu rekomendasi filter sesuai. Ini sesuai yang biasa saya lakukan kalau filter itu. Kalau misalkan foto kalian kurang bagus silakan dipakai filternya. Kalau misalkan video kalian atau foto kalian udah bagus, gak usah, gak apa-apa. Tergantung kebutuhan kalian. Kalau misalkan sangat kurang sih, oh menurut saya misalkan fotonya kurang atau video kurang, saya mau edit lah. Nah, ini ada rekomendasinya. Silakan ikuti. Ini filter apa, Kak? Ini filter iPhone 8. Belum update. Nanti saya akan update kalau misalkan kalian mau mendaftar. Excel itu masuk, Excel iPhone 8 masuk. Gimana? Udah ya, fotonya udah pas tuh. Udah pas ya. Pas. Itu foto siapa? Bapak kamu kan? Bukan. Oh ini kan lagi kondangan kamu ya? Kondangan bagus. Oke, udah ya. Udah semua ya. Oke, lanjut. Nah, sebelumnya kalau misalnya sudah selesai, coba saya pengen dah kalian semua maju satu orang atau dua orang untuk memperlihatkan. Coba kamu silakan kasih tahu teman-temannya coba. Kasih tahu. Oh. Bagus ya. Tangan. Silakan kita tangan. Bagus. Siapa lagi? Silakan awal. Kasih lihat teman-teman kalian. Gimana? Bagus ya. Kamu ya. Itu sama siapa? Ini ya, kamu ya. Berteman ya? Berteman. Berikan Allah. Thank you, Mario. Sebelum sesi berikutnya, ada yang kurang paham atau belum mengerti cara mengeditnya? Ada nggak? Udah ya, udah paham semua ya. Udah ya, clear ya. Alhamdulillah. Nih, kalau misalkan kalian udah mempunyai basic terkait pembuatan video, ini saya akan mengajak teman-teman semua karena sudah mengikuti pelatihan ini untuk bergabung pada content creator PK. Ini contohnya saya pribadi, saya masuk ke agensi itu kayak kumpulan orang-orang content creator. Saya di sini itu MR ya, MR itu Master Ribbon namanya. Jadi dari MR itu kreatifnya. Ini contoh ya tentang video saya. Contoh video yang saya sudah aplikasikan. Jadi kalau misalkan kalian mau jadi content creator itu bagus. Soalnya kayaknya kan biasanya gini kan. Zaman sekarang, zaman gadget ya. Kalian jangan gadget bukan? Zaman gadget itu biasanya pengen punya uang, pengen bekerja, tapi nyantai, tapi santai kayak tiduran, sambil healing, sambil bermain betul. Nih, kakak kasih solusi bahwasanya ini sebagai konten kreator kita menjadi peluang teman-teman semua untuk menjadi sebagai konten kreator dan menghasilkan uang seperti itu. Lumayan ya, karena menciptakan. Jadi
kalau misalkan satu, kalian buat pilih satu. Viral, yang makanya itu ini namanya ada X ya, ada satu gambar gunting. Nah, gambar guntingnya itu orang yang pakai, kalau sampingnya itu orang yang nonton, ya, ini yang nonton, ini yang pakai. Kalau misalkan yang gambar guntingnya itu lebih dari 1000 setiap hari Senin, misalkan kalian upload hari Senin, nah seminggu kemudian kalian tergantung berapa orang yang memakai gambar tersebut. Gitu. Kadang satu minggu ya, satu minggu ada $8. Ini ada dolar ya, bukan rupiah, dolar. Saya paling gede, alhamdulillah ya, karena saya bergabung sejak 2020 itu saya bukan 2020, saya umur 20 berarti 2023 saya join ke konten kreator terdekat. Alhamdulillah kalau bisa pendapat saya, alhamdulillah ada $183, itu sekitar berapa juta gitu ya, karena $7 juga udah 100.000 betul, apalagi $184. Berarti ya kalau lumayan ya kalau misalkan kalian istiqomah, karena istiqomahnya itu kalau misalkan kalian setiap hari upload terus setiap hari saya gajian kan lumayan itu kan buat main, buat jajan gitu. Apalagi kan sekarang anak muda kan parodia lebih main gitu sama ceweknya, betul? Ya sudah di rumah aja ya Pak. Jangan habisin aja waktu di rumah. Jadi kalian ini terasa ada yang tertarik gak buat masuk jauh ini ke konten kreator? Ada yang tertarik? Kamu tertarik? Oke. Wah, masih ragu ya kalau misalkan kalian pengen masuk nih, kita akan kasih tahu nih. Nih, cara mendaftar konten kreator. Silakan hubungi nomor sini ya. Kalau kalian mau daftar, silakan nomor sini. Ya, Pak Min. Ada. Ini contoh ya, kalau misalkan kalian mau daftar nih, kalau kalian masuk ke Rival ML, di Papa ini ML, kalian klik videonya terus masuk akunnya. Masuk akunnya. Kalau udah masuk akunnya, di situ ada namanya agensi, pendaftaran agensi di situ. Di template kalian masuk cari namanya konten kreator di Papa ini itu ada. Daftar menjadi konten kreator template. Nah, gitu. Nanti kalau misalnya kalian sudah bergabung, udah menghubungi nomor sini, insya Allah bisa ikut doi dan kita semua. Sip. Ya. Ada yang mau tanyakan sekarang ini? Intinya pada pelatihan ini kalian terus berusaha mengembangkan kreativitas, mengembangkan seni kalian dalam membuat video, terus berusaha istiqomah. Kalau misalkan kalian mengatakan istiqomah upload, istiqomah buat juga. Ini pesannya kan kalangan muda tuh hobinya bergaul bermain dengan tidak teraturan. Pesan buat kalian semua ini terakhir, ayo rumah stabil menjadikan kalau sebaik-baiknya teman, sebagai sahabat, sebagai paling yang mengajari kepada mereka. Mungkin ada yang mau memberikan pesan-pesannya gimana? Pesan-pesannya gimana? Terus gimana kamu? Menyenangkan kamu? Seru banyak ilmunya. Banyak ilmunya, alhamdulillah. Tadi kesan kalian tuh alhamdulillah baik ya. Baik. Oke, kita tutup karena kita sudah mati pada pertemuan kita hari ini. Kita tutup dengan mengatakan alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan diridhoi supaya kita jatuh pada biasanya. Doa para ulama subhanallah.